Surakarta yang diadakan pada tanggal 28 Oktober. Acara deklarasi pembukaan. Kepada petugas kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selaku koordinator dari Forum Komunikasi Marinir. Jadi mungkin saya jelaskan latar belakangnya dulu ya Mas. Karena memang ini kegiatan yang ingin diinisiasi dari kelompok Marinis di Kota Surakarta yang didalamnya terdiri dari KBM, ISRI, GMNI, PAGSNI, Pemuda Demokrat Indonesia, dan Gerakan Pemuda Marinis, yang mana itu ada 7 organisasi yang berasaskan Marinis loh Mas. Nah, jadi masalah kita hari ini kan pemilu ini membuat pasti akan panas nih Mas, karena ada 3 calon, ada 3 paslon, bahkan ada banyak partai daripada pemilu sebelumnya, sehingga memang kita ingin agar pemilu tetap terlaksana dengan baik, tapi jangan membuat situasi yang panas, sehingga pemilu harus damai. Itu yang kita inginkan. Karena ketika pemilu damai, pasti rakyat yang akan untung. Keuntungan terbesar kemenangan ketika pemilu damai adalah rakyat. Karena ketika damai, rakyat bisa memilih para wakilnya di legislatif dan eksekutif dengan lebih baik, memilih berdasarkan visi misi dan programnya mereka, seperti itu. Mas, kalau melihat dari kondisi saat ini sendiri, sudah muncul belum mungkin black campaign atau kampanye negatif yang seperti yang Jenderal sampaikan tadi, udah ada muncul belum? Sudah Mas, sudah banyak dari berbagai kemarin ya, bahkan kalau kita cermati medsos kan banyak isu seperti itu. Makanya kita juga bicara tentang politik identitas, bagaimana agar black campaign, negatif campaign tidak seperti pemilu yang lalu. Kita bicara tentang bagaimana suku, agama, ras dan sebagainya, itu yang kita tidak inginkan gitu, Mas. Itu sih Mas. Tadi kan Jenderal juga menekankan dengan agama sebagai kampanye ya. Betul. Seberapa besar pengaruhnya Mas untuk panasnya situasi di masyarakat? Pasti akan sangat panas dan bisa memecah belah masyarakat Mas. Kita tahu sendiri kan, banyak orang bilang Solo itu kota yang sumbu pendek. Bahkan peristiwa dari tahun 99 bagaimana waktu dulu pembakaran, obong-obongan di kota Solo pasca pemilu dan sebagainya. Sehingga ketika nanti adanya isu agama yang membuat bagaimana warga Solo akan terpecah belah, itu yang kita inginkan. Karena ketika agama dijual hanya untuk memenangkan kursi saja, menurutku itu tidak etis. Karena agama lebih dari itu, bukannya soal politik. Agama nggak ngurusin soal kursi DPR, kursi presiden dan sebagainya Mas. Itu sih Mas, saya inginkan. Muncul dari banyak terjadi konflik antar golongan atau partai atau simpatisan. Sebenarnya yang menjadi korban justru rakyat sendiri ya. Betul. Makanya kita ingin damai agar sebenarnya bukan rakyat yang menjadi korbannya Mas. Karena ketika pemilu tidak damai, akhirnya kan kepentingan elit, kepentingan tim pemenangan, bagaimana cara mereka membenturkan rakyat. Tapi ketika damai, rakyat tidak akan lagi bermasalah. Mereka bisa menjalankan aktivitas ekonominya dengan baik, aktivitas sosial dan budayanya. Tapi ketika situasi pemilu memanas, rakyat terprovokasi, akhirnya muncul masyarakat terpecah belah. Ini yang membuat kita tidak inginkan Mas, karena situasi itu akan membuat contoh Solo yang terkenal kotanya ramah, walaupun di sisi yang lain Solo sebagai kota sumbu pendek akan bisa terjadi lagi peristiwa di tahun 2000-an awal tersebut. Berarti penting kiranya masyarakat sendiri yang bisa meredam kondisi. Betul. Makanya sebenarnya selain kegiatan ini diinisiasi dari kami, Forum Komunikasi Marinis Kota Surakarta, kami juga ingin mengajak warga. Bahkan di seruan flyer kita kan kita ayo ikuti kegiatan deklarasi damai. Dan kita pasca ini pun kita nggak berdiri sebatas deklarasi Mas, tapi untuk rekan-rekan kami, teman-teman kami yang tergabung di Forum Komunikasi memiliki tugas diamanatkan. Bagaimana setelah ini mereka harus mengkampanyekan pemilu harus damai, mengajak orang-orang harus ayolah damai, jangan ikut tersulut panas situasi politik seperti situasi politik hari ini. Karena pasti menjelang pemilihan umum situasinya akan lebih panas. Karena pasti agendanya akan seperti itu. Tapi bagaimana kita yang nanti hadir di masyarakat, hidup di lingkungan sosial, rukun tetangga, rukun warga gitu. Ya ayo kita ajak masyarakat Kolindo, damailah. Jangan terprovokasi dulu oleh satu isu saja. Jangan-jangan ini hoax juga gitu. Mungkin itu sih. Diberikan sebuah edukasi tentang
tetap demokrasi kita bangun dengan sebuah peradaban yang baik ke depan. Jadi karena negara kita negara kesatuan dengan kebinekaannya, dengan beberapa suku, agama dan sebagainya, kita harus bisa saling menjaga itu. Toh pilihan itu berbeda, tetapi jangan sampai memberikan sebuah keretakan di dalam sebuah bangsa ini. Eman-eman bangsa kita harus cinta damai. Mari kita pupuk terus semangat sebuah persatuan ini. Pemuda ini pada hari Sumpah Pemuda, mari kita semangat atau api perjuangan kesatuan pemuda Indonesia ini dan seluruh rakyat Indonesia harus mengedepankan sebuah tali persatuan itu yang penting. Kalau politik identitas dan sebagainya, ya kita harapkan tidak menggunakan cara-cara seperti itu. Tetap bagaimanapun pilihan boleh berbeda, tetapi semangat persatuan kesatuan bangsa ini harus dikedepankan di atas semua kepentingan politik, kepentingan golongan. Kita harus kedepankan semangat persatuan ini. NKRI ini sebuah nilai atau sebuah komitmen kita bersama sebagai bangsa, ya mari kita jaga bersama-sama. Berarti Mas dari Forum Komunikasi Marhenis Kota Surakarta. Deklarasi pemilu damai. Kita akan beri aplaus secara mundur. Kita akan hitung bersama-sama dan memberi aplaus. 5, 4, 3, 2, 1. Deklarasi pemilu damai. Forum Komunikasi Marhenis Kota Surakarta menginginkan sebuah pemilu yang segar, pemilu yang damai, pemilu yang bermartabat, yang dapat